Semiskin-miskinnya dekat Malaysia itu masih boleh makan enak, boleh makan daging, ayam, bahkan boleh beli buah-buahan setiap hari. Tapi kalau ke Indonesia boleh beli beras setiap hari, itu pun dah syukur. Sifat bangsa Indonesia ini, maaf, sifat bangsa Indonesia ini memang suka bohong, berhasil nipu, senang. Ternyata gini rasanya. Hidup di negara yang kaya tapi sengsara. Negara yang katanya udah merdeka tapi masih dijajah sama bangsanya sendiri. Konoha, Konoha. Kalau Indonesia ini betul-betul pandai mengarang cerita. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Tadi itu saya menangis tersayat-sayat tengok video yang diunggah ataupun yang diupload oleh Cak Budiril. Macam ini videonya. Ini kita memang tak boleh pungkiri, geng. Itu memang fakta, itu real. Saya sendiri juga mengalaminya ataupun melakukan macam itu karena setiap hari Jumat berkah ya, setiap hari Jumat itu saya masih keluar. Tapi sekarang saya dah tak rekod lah. Saya mesti keluar ke tepi-tepi jalan, tengok kehidupan nyata dekat tepi jalan di Indonesia. Ramai di situ yang susahnya cari makan. Cari sesuap nasi aja itu pun susah. Kadang-kadang hanya menunggu orang bagi, kasih makan. Gitu, geng. Itu memang nyata dan itu real. Sesusah-susahnya hidup di Malaysia itu masih boleh makan makanan sedap. Beli ayam, beli daging, bahkan beli buah-buahan setiap hari pun boleh. Karena kenapa? Hasil kerja di Malaysia itu lebih sesuai, sangatlah sesuai, dan lapangan pekerjaan ataupun jabatan kosong dekat Malaysia itu banyak. Tergantung kita ini nak milih kerja apa. Kita kerja berat, kita sampai letih pun takkan habis pekerjaan itu, sampai bila-bila pun takkan habis. Sementara dekat Indonesia, kenapa masih ramai orang-orang Indonesia yang kelaparan, sementara ramai netizen Indonesia yang membuat berita hoax. Katanya Indonesia ini negaranya kaya raya, lepas itu Indonesia ini tak kurang dari orang pandai dan lain-lainnya. Tapi fakta di lapangan, kalau saya gini ya, kalau saya buat video-video hoax macam itu, masih ramai penonton. Kalau saya hanya mencari view, tapi saya buat video ini masih ada tanggung jawabnya. Apalagi disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entahlah orang percaya sama saya atau tak percaya, silahkan buktikan sendiri. Yang pasti Allah akan tahu niat saya itu macam mana. Kembali lagi, kenapa di Indonesia ini susahnya cari makan, cari pekerjaan? Karena di Indonesia ini pekerjaannya itu terbatas. Adapun seorang bos mencari pekerjanya yang tak amanah. Jadi susah, serba susah dan juga serba salah. Entah ini mentalitinya rakyat Indonesia atau macam mana, kita kurang paham. Bahkan pemimpin kita, Presiden Prabowo Subianto, mengatakan orang Indonesia itu suka berbohong. Sudah suka berbohong, lepas itu kalau berhasil berbohong, bangga lagi. Dan juga kita harus koreksi diri ya. Sifat bangsa Indonesia ini, maaf, sifat bangsa Indonesia ini memang kadang-kadang suka bohong. Oh, waduh. Ya kan? Suka nipu, ya kan? Benar nggak? Dan kalau berhasil nipu,
Senang. Inilah bos, kemarin-kemarin beritanya ya kan, kalau Indonesia ini betul-betul pandai mengarang cerita. Kemarin itu gempar dengan berita atau cerita bahwasanya Malaysia dengan Indonesia itu perang lah, perbatasan lah, inilah itulah ya kan. Dan saya bilang Masih pada iya netizen-netizen benar sih. Indonesia atau netizen-netizen apapun itu ya, saya hanya bisa bilang Oh ini Konoha jangan geng ya, banyak bukan ngebacot Indonesia lah, ya. Konoha, jangan oke. ngebacot ya. Nah, Lawak. perang di Indonesia ini masih banyak penjajah bos, jadi jangan ngebacot lah. Perang dengan Malaysia, perang Oh, dengan mengarang Amerika. cerita. Sedangkan perang dengan negara apa rakyat sendiri saja kagak mampu, apalagi mau perang dengan negara luar bos. Ini buat netizen yang memang banyak ngebacot ini. Hah? Jangan pakai ngomong lah kamu ini. Hah? Kalau kamu sendiri pun pengecut. Hah? Kamu iyalah, bapak kamu warisan dari DPR, warisan dari gubernur, warisan dari bupati, warisan dari kepala desa, warisan dari apa itu, koruptor. Iyalah kamu ngebacot. Kami macam mana? Nah, lepas itu yang baru-baru ini geger lagi. Ini bukan membelakan Indonesia atau saya membelakan Malaysia, enggak. Coba yang banyak-banyak ngebacot ini. Ngebacot, tahu ngebacot. Lontong loh ini. Ini yang geger-geger sekarang ini bahwasannya inti daripada cerita apa ini, Malaysia sangat dulu mengemis kira macam memburuk-burukkan ya kan, ada tikengannya Indonesia ya kan. Lepas itu sekarang ini Malaysia katanya sangat mengemis untuk diberikan pekerja-pekerja Indonesia katanya. Allah wa jangan banyak-banyak ngebacot lah kamu wa apa lele kamu. Nah, sebelum kamu membilangkan bahwasanya negara Malaysia membutuhkan dan mengharapkan, ya bahasanya lah seperti itulah ya kan. Jauh sebelum itu saya pribadi ini sangat perlu banget pekerjaan di sana bos ya. Walaupun hakikatnya nih saya pun sudah ada ternak ayam kami nih ya, bukan pamer, nggak ada niat mau pamer, tapi kadang aku benci tengok netizen yang ngebacot ini, sikit-sikit perang, sikit-sikit apa, nggak ada ke konten lain. Hah? Nggak ada yang bisa buat konten-konten ya apa saja lah. Ini cerita perang dengan Malaysia, perang dengan ini. Sedangkan perang dengan bangsa sendiri saja kagak mampu, apalagi perang dengan negara luar. Memang betul-betul sarapan lontong kamu ini banyak-banyak. Gua kagak peduli lah lu siapa. Gua kagak peduli lu dari anggota DPR kah, itu bupati ke gubernur kah. Nggak penting gua. Saya jujur saya nggak apa ya. Saya bukan nggak bersyukur atau apa ya. Tapi saya sebagai rakyat Indonesia, nggak ada yang kita banggakan dari Indonesia nih guys. Nih, saya pun pagi-pagi nih ngerjain kandang nih. Ini pun ayam kat ini. Nih, ini pun tetap jalan terus. Tapi saya nggak membilangkan bahwasanya buat konten atau membuat cerita yang bukan fakta atau mungkin yang bukan di luar logika lah bos ya. Jadi buat netizen ini yang nggak takut ya, tahu apa-apa, hanya mengharap membuat satu video benar nggak benar, yang penting subscribe, yang penting like, yang penting apa itu plus apa semua itu. Untuk apa bos?
hasil yang seperti itu untuk apa? Hah? Waduh, aduh bahaya tuh bang. Pejabat-pejabat Indonesia, darah yang mengalir dalam tubuhnya itu haram. Kalau bukan saya membilangkan bahwasanya saya tidak pernah makan duit haram, bukan saya mengatakan bukan saya ini bukan orang yang nggak berdosa, bukan, ya. Akan tetapi kalau seandainya saya melakukan kejahatan tadi pun itu mungkin karena terpaksa dulu. Ya Allah, inilah buat netizen bangsat ini, nggak usah lah ngebacot, buang jauh-jauh. Kalau kamu warisan kamu banyak, kamu pewaris dari bapakmu, Nggak berkah juga ya. dan warisan itu perlu kamu pertanyakan dari mana. Kalau mungkin bapakmu bisnisnya itu bagaimana, ya kan? Kalau bapakmu dulu memang tuan takur, hasil dari tuan takur dari mana, itu kamu pertanyakan. Jangan kamu ngebacot ini. Gua kagak seneng lah tentang bangsat kamu ini. Ini aku dengan buat jengkel saja. Memang pada dasarnya bang ya, orang yang membuat konten-konten hoax macam itu ramai yang tengok. Yang membuat saya pelik, orang Indonesia itu percaya lagi. Aduh, bukan dipikir dengan akal sehat, dengan logika gitu ya. Sementara Malaysia itu udah banyak membantu rakyat Indonesia. Bahkan pemuda-pemudanya ataupun influencernya itu pun ramai juga yang membantu rakyat Indonesia. Macam Aisar Khalid, lepas itu Cik Gusari, lepas itu kerajaan membantu Indonesia di saat Indonesia di bagian Aceh itu kena tsunami, itu yang membantu terbesarnya juga Malaysia. Bahkan berjuta-juta orang Indonesia itu dikasih lapangan pekerjaan dekat Malaysia. Itu apakah itu Malaysia tak peduli kepada kita? Sangat peduli, tapi itu memang susah ditelan untuk masyarakat awam. Karena ramai netizen Indonesia itu yang tak terima dengan fakta. Dia itu terimanya hanya begaduh-gaduh. Lepas itu Malaysia itu terpuruk. Orang-orang yang bekerja di Malaysia tak dapat hasil. Entah yang orang yang berkata macam itu ada rasa benci sebesar apa sih dengan Malaysia? Ataupun orang yang cakap macam itu adalah orang salah satu mantan TKI Malaysia yang ilegal lalu pulang ke Indonesia tak membuahkan hasil atau macam mana? Ini banyak faktor sebenarnya orang-orang yang membuat konten provokator ataupun konten hoax yang disajikan kepada masyarakat. Sementara konten itu adalah sebuah gambaran ataupun panutan di antara kedua itu, atau bahkan informasi macam itu. Tapi kalau informasi yang dia bawa itu sesuai dengan fakta, kasihan orang yang tengok. Dia itu udah beli internet. Tahu sendirilah internet di Indonesia ini bukan murah, mahal. Udah beli internet, main sosial media untuk menghibur diri ataupun untuk mendapatkan informasi. Makanya tapi kalau konten-konten itu hoax, tak sesuai dengan fakta, kasihan orang yang tengah susah-susah cangkul, pagi cangkul, siang cangkul, dapat gaji untuk beli internet, lepas itu tengok berita hoax lagi. Aduh, kasihan geng, kasihan. Di Indonesia, di dunia indah nipu, nanti di akhir macam mana hukumannya. Saya pun juga termasuk orang yang peduli kepada kalian, memberikan saran. Ini sebuah kritikan, dan video dari abangnya tadi itu saya juga setuju, karena itu adalah sebuah tamparan untuk netizen Konoha yang selalu membuat konten-konten hoax dan juga meyakinkan kepada masyarakatnya agar kita ini lebih pandai lagi, jangan sampai dibodohi. Jangan mentang-mentang orang Indonesia ini bodoh lalu mudah dibodohi. Kita sebagai rakyat yang suka dibodohi, kita harus membangun mentaliti kita. Semakmur-makmurnya negara, seelok-eloknya undang-undang ataupun peraturan yang diterapkan oleh pemerintahan kita, tapi kalau masyarakatnya, mentalitinya itu tak dirubah, masih mempunyai SDM yang rendah, ingin membesarkan perutnya sendiri dan ingin menang sendiri, maka Indonesia ini nggak akan jadi aba-aba. Jangankan tahun 2045, mungkin 2050 pun
Indonesia tak boleh menjadi Indonesia emas. Mohon maaf di video kali ini memang agak kasar jadi ucapan saya. Jadi apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang salah, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya Zainal Story undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.